Oke, kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat personal. Sesuatu yang dalam banget. Gimana caranya menjaga kejernihan pandangan spiritual kita atau marifat di saat gelombang batin itu datang yang kadang bikin kita bingung, bahkan sampai terguncang. Coba deh, pernah nggak sih ngerasain hal ini? Momen-momen di mana pengalaman spiritual itu rasanya intens banget, nyata banget, sampai rasanya pondasi diri kita sendiri ikut goyang. Nah, pertanyaannya, gimana cara kita menavigasi lautan batin yang lagi bergejolak kayak gitu? Dan guncangan ini ya bukan cuma soal perasaan loh. Seringnya badan kita juga ikut ngerasain. Mungkin Anda tiba-tiba ngalamin vertigo, asam lambung naik, jadi susah tidur, atau ngerasa gelisah tanpa sebab yang jelas. Ini bukan sekedar gangguan fisik biasa. Ini tuh sinyal kalau sekat antara dunia sadar dan alam batin kita lagi menipis. Disinilah kunci pertamanya. Kita harus sadar betul kalau kesehatan tubuh dan kejernihan spiritual itu ya dua sisi dari koin yang sama, gak bisa dipisahkan. Keduanya itu saling mempengaruhi. Oke, kita masuk ke bagian pertama, gelombang batin dan jasad. Kita kan sering mikir ya, kalau tubuh ini penghalang spiritualitas. Padahal sama sekali bukan. Tubuh kita ini amanah, sebuah wadah yang suci. Jadi ngerawatnya, memastikan kita istirahat cukup, makan yang benar, itu bukan hal duniawi. Justru ini adalah bagian dari adab kita kepada Sang Pencipta. Logikanya sederhana. Ruh yang jernih itu butuh wadah yang sehat, biar bisa menampung pengalaman batin yang kuat. Sekarang bagian kedua, fondasi tauhid yang murni. Jadi di tengah badai batin ini, apa sih jangkar kita? Jawabannya satu, tauhid. Gampangnya gini, tauhid itu keyakinan yang mutlak kalau cuma ada satu sumber kekuatan, satu tujuan, yaitu Allah. Artinya, kita lepasin semua sandaran lain, harapan ke manusia, takut sama masa depan, dan kita balikin semuanya cuma ke Dia. Inilah yang bikin kita tetap tegak berdiri. Tapi nih, dalam perjalanan spiritual, kita mungkin bakal dengar istilah yang lebih dalam lagi, bertauhid bersama Allah. Tunggu dulu, maksudnya apa nih? Apa ini artinya kita jadi satu sama Tuhan? Nah, mari kita lihat lebih dalam. Ternyata, maknanya itu jauh lebih halus dari itu. Ini adalah sebuah kesadaran yang mendalam, bahwa iman kita, bahkan kemampuan kita untuk percaya padanya, itu sendiri adalah anugerah dari Dia. Bukan kita yang hebat karena bisa bertauhid, tapi Dia yang dengan rahmatnya memegang hati kita dan menjaganya tetap lurus. Lanjut, bagian 3, zikir, antara lafaz dan hati. Nah, sekarang kita bahas alat praktisnya, zikir. Umumnya ada dua bentuk nih. Waktu kita berzikir Allah, kita itu sedang memanggil namanya yang agung, yang mencakup semua sifat kesempurnaannya. Tapi waktu kita berzikir Hu atau Dia, ini tuh lebih kayak sebuah isyarat, sebuah penunjuk ke zatnya yang nggak bisa kita jangkau dengan pikiran. Keduanya punya kedalaman yang beda-beda. Tapi pada akhirnya, yang paling penting itu bukan kata yang kita ucapin loh. Mau itu Allah atau Hu, kesempurnaan zikir itu letaknya bukan di bunyinya, tapi di kondisi hati kita, ada di kejujuran kita, kerendahan hati kita, dan yang terpenting, konsistensi kita dalam mengingatnya. Oke, bagian keempat. Nah, ini bagian yang paling licin nih, harus hati-hati. Memahami pengalaman manunggal. Sekarang kita masuk ke wilayah yang paling halus dan jujur aja, sering banget disalahpahami, manunggal. Ini adalah istilah buat sebuah pengalaman puncak di mana rasa aku, ego kita, identitas kita, itu rasanya kayak lebur dan lenyap di hadapan keagungan Tuhan. Saat itu terjadi, rasanya seolah-olah yang ada itu cuma Dia. Dan disinilah kita harus super hati-hati. Pengalaman fana atau lenyapnya ego ini adalah soal hilangnya kesadaran kita akan diri kita. Ini beda banget ya, beda total dengan peleburan hakikat kita sebagai makhluk dengan Sang Pencipta. Garis batasnya itu sangat jelas. Coba pegang kalimat ini kenceng-kenceng. Jadiin jangkar keyakinan kita, seintens apapun pengalaman batin yang kita alami. Hamba tetaplah hamba, dan Allah tetaplah Allah. Kedekatan spiritual itu tidak pernah menghapus perbedaan hakikat ini. Bagian kelima, tanda ma'rifat yang sejati. Lalu, gimana cara kita bisa ngetes keaslian sebuah pengalaman spiritual? Nah, ini tolok ukurnya. Kalau sebuah pengalaman malah bikin kita gelisah, sombong, atau ngerasa, wah gue udah sampai nih, kita perlu waspada. Ma'rifat yang sejati justru sebaliknya. Ia akan melahirkan ketenangan yang sangat dalam di jiwa kita. Buah dari ma'rifat sejati itu bisa kita lihat kok. Dimulai dengan kerendahan hati yang makin dalam, yang kemudian melahirkan ketenangan jiwa. Dari ketenangan itu, muncul kepasrahan total kepadanya.
Dan pada puncaknya, kita menemukan sebuah keheningan batin yang agung. Dan inilah mungkin pergeseran perspektif yang paling penting. Gimana kalau pengalaman batin yang dahsyat itu diberikan bukan untuk membuat kita merasa istimewa, tapi justru sebaliknya, untuk menghancurkan ego kita dan menyadarkan betapa kecil dan terbatasnya diri kita di hadapan kebesarannya. Pada akhirnya, inilah tujuan dari semuanya. Tauhid sejati itu tidak membuat kita ingin terlihat pandai atau menonjol. Justru sebaliknya, ia menenggelamkan kita semakin dalam ke dalam samudera kepasrahan kepadanya. Bukan untuk menemukan diri kita, tetapi untuk kehilangan diri kita di dalamnya.